Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Dewi Andriani dari SMA Islam Terpadu Aulia. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan pengalaman saya kemarin pada saat mengikuti pelatihan dari komunitas belajar yang bekerja sama dengan kampus sekolah Cikal. Oke, hasil diseminasinya yaitu menebar energi untuk semangat berkolaborasi dengan semangat atap yang pertama awal saat SMIT Aulia memilih untuk menggunakan kurikulum merdeka di level 10, saya sebagai guru level 10 merasa perlu banyak belajar dan mencari info mengenai kurikulum yang baru ini. Kemudian tantangan yang saya hadapi banyak sekali hal-hal istilah-istilah baru pada kurikulum merdeka. Dan saya masih perlu banyak mempelajarinya lagi. Namun ternyata sebenarnya tidak terlalu berbeda ya dengan bentuk kurikulum sebelumnya. Meski begitu, saya masih tetap perlu menambah ilmu dan sharing-sharing mengenai kurikulum merdeka. Aksi yang saya lakukan, saya mulai mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu yang disediakan oleh Yayasan Aulia maupun pelatihan yang didapat dari MGMP Matematika. Setelah mengikuti pelatihan dengan tim dari Guru Belajar Nusantara dan Kampus Guru Cikal yang difasilitasi oleh Yayasan Aulia, saya mendapat banyak insight dan pengalaman yang luar biasa. Salah satunya saya dapat melatih cara menentukan metode pembelajaran apa yang tepat untuk siswa di kelas saya yang memiliki beragam kebutuhan dan minat, terutama saat menghadapi mata pelajaran saya, yaitu matematika. Nah, pelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah sekarang saya lebih memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga sebelum mengajar, saya akan mulai menentukan nih profil siswa terlebih dahulu. Kemudian menentukan metode apa yang tepat untuk materi pelajaran dan kebutuhan siswa. Dengan begitu, saya merasa dapat memanusiakan hubungan dengan siswa tanpa membeda-bedakan mereka, baik dalam kebutuhannya maupun dalam minat belajar siswa. Nah, di sini saya sudah mempelajari, yaitu caranya adalah dengan pembelajaran diferensiasi pembelajaran. Dalam merancang aktivitas diferensiasi itu ada 4 langkahnya. Yang pertama, analisa profil siswa terlebih dahulu. Yang kedua, pilih tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tentukan sentra aktivitas berdasarkan strategi diferensiasi. Yang keempat, ide aktivitas sentra atau tujuan aktivitas sentranya seperti apa. Nah, tahapan yang pertama dalam memetakan profil siswa. Yang pertama, memetakan setidaknya ada 3 faktor, yaitu minat siswa, cara belajar siswa, pekerjaan orang tua siswa. Yang kedua, petakan 3 faktor tadi berdasarkan identifikasi poin dominan pada 3 faktor tersebut. Misalnya, pekerjaan orang tua mayoritas petani atau sebagian besar pegawai wira swasta. Atau bisa juga dari gaya belajarnya apakah visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, tahap yang ketiga, tuliskan dominan untuk setiap 3 faktor tersebut. Misalnya, tadi sudah dapat 3 yang paling dominan. Tahap yang keempat, bila telah mahir, dapat menambahkan jumlah faktor-faktor yang dapat dipetakan. Misalnya mungkin dapat ditambahkan dengan audio visual. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat kanvas diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, membuat analisa profil murid. Yang kedua, membuat tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membuat strategi diferensiasi. Yang keempat, membuat ide aktivitas sentra. Di sini saya sudah membuat contoh kanvas diferensiasi pembelajaran matematika di SMA level 10. Yang pertama, analisa profil siswa saya berdasarkan gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mempelajari barisan dan deret aritmatika. Kemudian strategi diferensiasi yang digunakan adalah strategi diferensiasi produk.
Nah, ide aktivitas sentranya ada 3 berdasarkan gaya belajar siswa. Yang pertama, menjawab soal cerita berkaitan dengan penerapan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, memberikan soal barisan dan deret, kemudian meminta siswa untuk menjawabnya dengan praktik langsung di luar kelas. Yang ketiga, menjelaskan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari dengan presentasi. Nah, ini adalah 3 aktivitas sentra yang insya Allah dapat mengakomodir siswa-siswa yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Terima kasih, itu saja dari saya. Semangat belajar dan semangat berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.